Salah satu harapan baru fans MU adalah kepemilikan saham barunya Jim Ratcliffe sebesar 25%, minoritas sih, tapi katanya punya hak dalam pengambilan keputusan dalam bidang olahraga atau dalam football ini Operation. ya. Ya apa sih yang bisa dilakukan dia dengan saham 25% itu sampai seolah-olah kayaknya bakal ada perubahan signifikan yang bisa dia lakuin. Ini udah mulai kita? Udah. Gue kira lagi Mulai. GR. Udah mulai. GR Junior. 25% ya minoritas, cuman kan dia dikasih kebebasan. Yeah. Dia dikasih tadi operasional dari sisi sportsnya. Yeah. Dia yang dikasih untuk ngerannya In charge, itu. Ya kan karena kan dia basic di sportnya udah cukup banyak kan. Yeah. Nggak cuma di bola doang tapi cukup banyak sporting section yang dipegang sama dia dan oke juga gitu. Makanya kenapa dia dipercaya untuk bisa ngambil keputusan dari sisi sporting, terutama untuk ngebalikin lagi posisi director of football. Itu yang nggak dipunya sama United. Urusannya sama transfer pemain. Itu yang dia dikasih boleh naruh orang di situ. Siapa yang nanti yang urusannya jual pemain, yang mengerti tentang pemain, yang selama ini United kan nggak tahu kan arahnya mau kemana gitu. Praktis semuanya Ten Hag yang melakukan itu kan. Padahal Ten Hag udah segala macam sisi non teknisnya udah banyak kan banget yang dia harus harus dia kuasain atau harus yang dia tukangi gitu. Sementara ada bantuan dari sisi ini. Semakin terlihat jelas nanti pembeliannya siapa, yang akan negotiate siapa, duitnya seberapa yang akan keluar kan nggak salah lagi nanti. Nah dari situ nanti dari sporting director siapa lagi di bawahnya, apalagi yang urusannya dengan sport berikutnya juga mungkin ya dari sisi pelatih juga review gimana Ten Hag, apakah diterusin apa enggak, ya itu kan juga akan menjadi bagian dari dia ada di sini. Gimana Coach, lu melihat dengan Ratcliffe ini akan membawa dampak perubahan signifikan atau ya ujung-ujungnya akan Glazer lagi yang punya kuasa? Nggak, kalau secara overall ya tetap Glazer. Dia bukan masalah 25% atau berapa persen, tapi Glazer memberi kepercayaan dia untuk memegang sporting side. Karena dia akamsi, dia punya duit, dia masukin 300 juta dan harusnya minimal dari sisi negosiasi dia lebih bagus. Karena sudah terbukti bahwa MU ini bertahun-tahun mereka beli pemain berdasarkan commercial value-nya. Bukan sportive value. Jadi yang penting jersinya bisa kejual, bisa datengin sponsor, nah itu kita beli. Dan ternyata nggak berhasil juga kan. Nah minimal nggak akan datang pemain selevel Anthony dengan harga 100 juta lagi. Kasarnya begitulah. Jadi mereka akan lebih smart dari sisi itu. Cuman yang jadi masalah kan sekarang, apakah pelatihnya entah itu Tena atau pelatih lainnya bisa bekerja sama dengan dia. Dan itu sangat penting. Yang sebelumnya gue melihat manajemen itu ada jarak dengan tim-tim pelatih. Dan dia harus bisa bridging itu bahwa manajemen dengan pendekatan manajemen dan pelatih itu penting sekali. Kayak Edu sama Arteta. Itu sangat penting sekali. Biar kalau seandainya Ten Hag mau pemain ABC, oke, ini terlalu mahal, kita kasih lu pemain DEF. Minimal mirip tapi itunya segala. Nah, untuk pelatih bisa menerima itu tanpa alasan dan lain-lain, kayak Mourinho kan selalu kalau selesai dipecat selalu 1001 alasan. Jadi alasan itu udah nggak ada lagi biar dia pelatih tetap puas walaupun tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan, biar tetap bisa berjalan. Nah, ini yang selama ini jarak antara manajemen itu ini yang benar-benar harus ditutup lah. Gapnya ini harus ditutup. Kalau itu bisa dilakukan, ya gue rasa MU akan kembali ke habitatnya. Dan salah satunya itu yang gue takutin karena gue sebagai kalau orang bilang gue lawyernya Ten Hag salah besar karena gue sebagai fans Arsenal gue mau lihat MU juga di rank 16. Kasarnya begitu kan. Nah gue hanya kasih pendapat gue tentang Ten Hag dan lihatnya ujung-ujungnya Justin lagi bener. Tapi gue susah sih selama masih ada Pep sama klub mah gue nggak ngeliat segampang itu. Oh enggak, mungkin nggak segampang itu, cuman ya habitatnya kan habitat dia dulu juara mulu zaman dulu kan. Zaman era Ferguson. Siapa? Ferguson kan juara mulu. Mau Klopp mau Pep nggak bisa konsisten. Ini bukan matematika. Mereka juga manusia, juga ada rasa jenuhnya dan lain-lain. Lu kalau punya rasa jenuh mau digaji 100 miliar pun tetap nggak happy. Apalagi Pep sama Klopp yang nggak peduli dengan duit. Kasarnya begitu kan. Lihat prospeknya ke depan seperti apa. Nanti kalau seandainya Liverpool lama-lama menurun, manajemen kan juga mulai ngeluh juga. Padahal mungkin bukan salah Klopp. Nah ini salah satu nama yang katanya muncul lagi
Yaitu cerita lama Frankie De Jong nih, yang dari kemarin dikejar-kejar terus gak pernah dapet. Ini apakah mungkin sekarang nggak ada Frankie De Jong? Kalau mungkin nggak mungkin udah dijawab nggak mungkin. karena De Jongnya Dari pasti segi nggak mau De ya. Jongnya, tapi emang Bininya yang nggak mau. Ini untuk pindah ke Inggris. Susah kalau udah ngajak-ngajak Tapi emang kalau dilihat emang ini missing piece dari sistemnya Ten Hag banget kalau gue lihat si De Jong ini. Kenapa dia seharusnya kalau dia ada di sana gue rasa United performanya bisa naik 1 atau 2 kelas lah kalau ada si De ball Jong. carrier-nya nggak ada sih memang Bagus dia dari banget. Tapi ya itu dari lu mengidentifikasi De Jong sebagai target utama dan lu pindah ke Casemiro yang karakternya itu beda 180 derajat, yang satu lebih senang megang bola, yang satu lebih senang sebagai pemutus serangan, itu kan beda banget, nggak jalan sama sistem Ten Hag. Jadi gue ngeliat kalau untuk kedepannya apa yang bisa dilakuin sama Sir James Ratcliffe ini, mungkin nggak akan rasanya instant impact ya, mungkin nggak akan instant impact, mungkin akan butuh waktu, butuh kesabaran juga untuk ngeliat hasilnya apa sih yang udah dilakuin sama Sporting Director ini, karena kita tahu tim-tim yang tadi udah disebutin kayak Liverpool, City atau Arsenal, tim-tim yang mengandalkan pendekatan Sporting Director lewat negosiasi pemain-pemain by data, itu kan butuh waktu. Jarang-jarang mereka bisa ngelakuin kesuksesan dibeli dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Kayak contoh Arsenal kan kita ngeliat dulu pembeliannya macam si Ben White, di Martinelli. Kita ngeliat ini pemain buat apa didatengin. Tapi ternyata efeknya akan berasa ya 2 tahun 3 tahun setelahnya. Iya, Gua tapi rasa banyak yang flop juga. ya mungkin kalau kata coach biasanya Sporting Director agak-agak so pinter lah dalam soal pendekatan beli pemain ya. Tapi kan at least meminimalisir coach. Nggak ada lagi pemain yang overpriced, overpaid lagi. Itu yang PPP seharusnya gitu ya. bisa dilakuin. Jadi gue rasa ini yang bisa. Iya, kayak Lupa Pepe, gua ada bener. Pepe Ya kan sempet. PP Bener, paling bener. Ya, mahal maksud gue. salah satunya tuh, salah satu transfer flop ya. Tapi untuk United gue harap bisa diminimalisir. Untung nggak beli mode kemarin 70 juta ya. Itu bakal lebih ketawain Blow lagi. on juga itu nggak habis pikir juga itu. Itulah kenapa kalau lu ngandelin data. Itu decoy, itu pengecoh doang gitu. Akhirnya datangnya Trossard kan jauh lebih untung akhirnya dari segi Ya edunya. karena diambil sama Chelsea aja blow on. Ke decoy, ke kecoh. Tapi at least selain dari segi soal pendekatan pembelian pemain, gue harap juga berpengaruh dari segi penjualan pemain. Karena bisa dibayangkan udah 6 tahun 7 tahun pemain paling mahal yang pernah dijual MU itu 5 tahun cuma Daniel James, itu pun 20 juta pounds. Jadi ini menunjukkan pemain-pemain United yang dibeli dengan harga mahal-mahal itu nggak ada harga jualnya lagi. Cuma pemain-pemain cuma paling mahalnya Daniel James gitu standarnya. Jadi gue harap at least nggak cuma dari soal pendekatan beli pemain, tapi dari segi penjualan juga ini bisa ngebawa tim ini ke arah yang lebih sehat dari segi keuangannya. Anjing main MU udah kayak mocin anjing, motor Cina deh bukan mobil. Tapi kalau mobil Cina ntar gue tersinggung anjir. Lupa gue Beda mobil. kualitasnya. Tapi kita ngomongin bagaimana seorang De Gea juga katanya isunya di saat Onana lagi berantakan kayak gini, ada isu bawa pulang De Gea nih. Masih mungkin kan nggak sih? Karena kan dia berarti rugi bandar dong kalau dia Onana dibeli 50 juta nggak dimainin juga ujung-ujungnya. Kan bisa rotasi. Kalau masalah gaji yang masih iya mengganjal kan, lagi ya kan berat susah juga gitu ya, kecuali dia mau Tapi De Gea kan terakhir mau kan dibayar yang cuma 180 atau berapa? Paycut Yang dipotong yang dipotong di PKT gajinya itu ya. kan. Tapi ya gue nggak tahu ya dia mau Dia apa nggak punya klub sekarang. Iya. Cuma Ya nge-tweet doang. Ya cuman ya kalau lo mau move on ya harusnya lo move on lah. Maksudnya lo kasih kesempatan, lo kasih kredit buat si Itu malah Onana. membuat jadi panas ruang ganti lagi berarti ntar kalau Sentimental. dia balik. Iya. Maksudnya kan Onana musim lalu kan nggak kayak gini lah. Maksudnya kita lihat lah penyelamatan dia seperti apa. Sebagai shotstopper dia juga bagus. Build ya kan kalau kita bicara dia disuruh build up, ya build upnya waktu lawan di Inter bagus gitu. Cuman kan shot stoppingnya juga bagus waktu di Inter. Sementara kan ini yang dibutuhin United kan shot stoppingnya lagi nggak ada nih. Lagi nggak banyak keputusan dia yang keliru lah. One-on-one-nya seperti apa? Lo harusnya save pakai kaki, lo maksa jatuh. Lo terbang, orang biasanya pakai tangan kanannya tapi ya dia pakai kanan kiri. Banyak sisi teknis yang kok begini sih, itu ya masih dipertanyakan gitu. Padahal kan dia musim lalu nggak kayak gitu. Artinya kan dia butuh kepercayaan diri, dan gue rasa ya ini kiper ya harus lo kasih inilah, lo kasih Nggak, the problem dengan Onana satu, reach-nya itu terlalu pendek, lengannya terlalu pendek. Ya cuman kan musim lalu bagus Bisa dia. diakalin seharusnya. Iya. Serie A, come on. Ya kan di championnya juga Liga ke Champions final. 8 Iya. pertandingan clean sheet kan. Artinya Save-nya mungkin juga kalau banyak. dia diberikan back yang juga memberikan rasa aman, mungkin Iya. kipernya Iya. juga akan menambah kepercayaan Maksudnya diri. kan Harus ya satu paket lah ya, lo back dan juga kiper. Tapi ya Tapi di MU itu kelihatan loh, berapa kali itu bola Iya, yang De bolanya Gea dia. dapat dia nggak dapat. Walaupun dia melakukan banyak save ya, Iya. tapi Iya, still save-nya juga banyak. blundernya terlalu banyak dan Costly, rata-rata costly semua. emang dia kok costly. Karena ya bukan salah dia juga lengannya pendek. Iya. Terlalu costly. Dan tapi gue bilang soal isu soal De Gea ya sebaiknya jangan dipikirin deh, karena kalau United mau melangkah maju ke depan ya jangan hilangin lah sentimental lu terhadap pemain-pemain kayak macam begini walaupun Pemain- dia iya benar, dia walaupun dia lama. harus dibuang betul. Iya, dan juga mungkin ke depannya kalau dengan kepemilikan baru ini gue harap sih
ini juga hal yang sama dilakuin ke McTominay. Gue suka sama McTominay dari segi work rate, tapi jangan sampai United ini kejebak kayak situasinya De Gea. Dari segi trofi kan juga kontribusi De Gea nggak terlalu banyak, dari segi build up juga terbatas, tapi terlindungi sama save dia yang bagus. Soal McTominay juga kontribusi terbatas, tapi biasanya selamatin dia dari segi gol-gol clutch moment. Itu Jadi De gue rasa Gea sering kali jadi man of the match yang ngegendong MU loh. iya di beberapa musim, tapi di 2 musim terakhir itu kan kelihatan dia beberapa kali errornya berawal dari dia yang hilang bola di belakang. Berarti itu ngasih menunjukkan passing banget di error. back MU separah itu berarti ya. Parah itu, separah itu juga. Tapi Ketika yang De gue Gea bisa jadi man of the yang gue match. maksud adalah harus kalau United mau melangkah ke depan harus ilangin sentimental terhadap beberapa pemain gitu. Nggak boleh lu terlalu setia sama beberapa Memang. pemain. Itu yang mana- bukan MU aja, semua tim Terjadi. kayak Arsenal jual Granit Xhaka. Nah itu kan akhirnya dilakuin dilakuin hal itu yang untuk kebaikan untuk kedepannya. Gue rasa kalau untuk MU ini udah banyak banget kejebak sama momen-momen dia stay sama beberapa pemain, ngasih kepercayaan berlebih terhadap beberapa pemain terlalu lama, yang hasilnya justru pemain-pemainnya malah terlanjur betah tuh, kayak Maguire contohnya udah ada lampu hijau buat pindah, tapi dianya akhirnya nggak mau juga, alhasil nerima gaji aja. Sancho udah beberapa bulan gajinya salah satu yang paling besar, toh nggak ada apa-apa, dia enak banget cuma nerima gaji, nggak main tapi terima gaji salah satu yang paling tinggi. Party anjir, Iya. gajinya paling tinggi. Nah sementara ada isu terakhir kan Rashford mau ditawar klub Arab tuh 180 juta. Itu menurut kalian hoax atau memungkinkan di Januari nanti? Cek Arab ombak. mana bisa lu prediksi? Kalau Orang 180 gila mana masuk ada? akal nggak? Maksudnya terima nggak kalau MU? Saudi mana ada standarnya? Nggak ada sih. 180 lepas gue bungkus, gue pitain, gue anterin tuh. Cek ombak ini. MU kira-kira bakal lepas nggak 180 juta? Lepas. Kalau Iya benar. kalau 100% 180 ya lepas lah. 180 lu bisa beli Lepas lah. siapa? Gokil Lu banget bisa- sih. lu Betul. bisa beli banyak lah. Dengan 180 MU bisa mengobati posisi lini belakang, lini tengah, lini depan sekaligus. Ini bisa jadi revolusioner. Jadi ini gue rasa, tapi kalau tim Arabnya ini testing the water aja. United apa sih sikap United terhadap Rashford ini? Apakah ini not for sale? Tapi gue rasa setiap pemain yang not for sale pun tetap ada harganya. Nggak, kalau harganya Arab gede. kan kemarin di Piala Dunia antar klub kalah lawan Mesir. nggak ada Jadi apa-apanya. ternyata klub lu juara lu dengan Benzema Kante itu nggak ada Nggak apa-apanya. Walau karena sisanya bapuk. Jadi gue nggak heran kalau si Rashford ke Emang lagi sana. jelek juga Etihad. Bisa? Ya Al Ittihad emang lagi jelek juga. Lagi jelek juga di liganya Di ya. liga juga lagi jelek. Nah kita sekarang lihat nih bagaimana kalau tadi isunya ketika manajemen baru di bawah Radcliffe dan juga direktur olahraganya yang baru, ketika ada evaluasi untuk Ten Hag dan nyata Ten Hag bukan masuk dalam bagian dari rencana mereka. Ada isu terakhir ada Julian Lopetegui yang masuk dalam radarnya. Masuk akal nggak sih? Ini pelatih yang juga menurut gua nggak Nggak punya lah, itu gue bilang gosip. gosip doang ya. Si Radcliffe udah bilang Lopetegui. bukan Radcliffe sudah keluarkan sebuah statement yang pendek bahwa intinya adalah kita incer investasi jangka panjang. Iya. Habis itu kita nggak punya keluar statement apa-apa. Tapi kan media-media Inggris itu kan gue paling anti lah sama mereka. Terlalu banyak hoax yang dikeluarkan, yang nggak jelas semua lah. Ya Lopetegui sama Ten Hag ya. Itu dengan Ten Hag lah. Iyalah masih beda. Ya walaupun nggak terlalu Tapi jauh Lopetegui juga. pernah bawa Europa League ke juara ya? Apa sih? Sevilla. Sekali. Ngangkat. Sevilla. Sama Villarreal. Dia- Oh, iya. Itu juga Sevilla biasa waktu aja. Sevilla juara. Itu paling artinya ini kalau pelatih sih menurut gue masih jauh lah dari itu. Tapi mungkin yang ditunggu adalah bagaimana transfernya MU di bawah manajemen baru Iya, akan itu seperti apa yang nanti. ditunggu banyak orang. Ya, dan kita akan lihat sejauh mana ntar MU melangkah di akhir musim nanti untuk menjadi bahan evaluasi buat manajemen baru di bawah Radcliffe dan teman-temannya. Kita akan pindah ke bahasan yang lainnya. Nih memang nggak ada habisnya kalau ngomongin MU bisa panjang 1 jam sendiri. Dan kalau gue mau kasih tau buat Jebret Tim, kalau mau baju keren di belakang gue ini bisa langsung DM Jebret Media. Ya, DM Instagram Jebret Media untuk tanya size-nya dan juga harganya, langsung aja DM ke Instagramnya Jebret Media. Kita akan lanjut dengan bahasan seru lainnya. Bye-bye.